Ya di sini nih dulu saya belajar dari mulai orang yang tidak tahu apa-apa sampai alhamdulillah bisa mengetahui sedikit sesuatu hal yang bisa saya ketahui ya dari tempat ini. Saya kasih tunjuk di sana. Dulu pernah mengamalkan salah satu asma ya latif dari Abah itu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel resmi Padepokan Nurzaat Sejati dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sahabat channel resmi Padepokan Nurzaat Sejati dimanapun Anda berada. Gus Samsudin Jadab adalah spiritual yang berasal dari Blitar, Jawa Timur. Nama Gus Samsudin sudah banyak dikenal dari kalangan masyarakat Indonesia. Nama Gus Samsudin sendiri tak lepas dari salah satu tempat, yang mana tempat tersebut adalah tempat di mana Gus Samsudin menimba ilmu. Tempat tersebut bernama Pondok Pesantren Al-Jannatu Darumawa, atau yang biasa kita sebut Pondok Pesantren Condromowo, yang terletak di Desa Girimulyo, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Di tempat inilah guru besar Padepokan Nurzaat Sejati, Gus Samsudin Jadab, menimba ilmu. Perjalanan Gus Samsudin di Pondok Pesantren Al-Jannatu Darumawa tidaklah mudah. Banyak sekali rintangan yang harus beliau hadapi. Namun, berkat kegigihan dan kesabaran beliau, akhirnya beliau bisa sukses dan dikenal masyarakat luas. Sahabat channel resmi Padepokan Nurzaat Sejati, kali ini kami dari tim Padepokan Nurzaat Sejati dan para santri diajak guru besar Padepokan Nurzaat Sejati Gus Samsudin Jadab untuk berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Jannatu Darumawa. Simak video lengkapnya berikut ini, hanya di channel resmi Padepokan Nurzaat Sejati. Ambil kita ya. Tempat ini dulu yang menjadi tempat saya, Kang. Dulu di sini saya mengabdi dan mengaji itu dulu saya di sini. Nah, kalau saya masaknya itu dulu di sana. Nanti saya kasih tunjuk di sana. Nah, di sini ya di sini nih dulu saya belajar dari mulai orang yang tidak tahu apa-apa sampai alhamdulillah bisa mengetahui sedikit sesuatu hal yang bisa saya ketahui ya dari tempat ini. Saya bisa merasakan ketenangan dan juga ketentraman juga dari tempat ini. Di sini memang jarang, tidak setiap hari mengaji, tetapi yang saya rasakan di tempat inilah
saya bisa mengaji diri saya. Karena memang di sini selain diajarkan mengaji kitab, juga diajarkan untuk mengaji kitab yang ada di dalam diri kita, yaitu rasa kita. Jadi dulu saya tidurnya ya di sini. Saya dulu tidurnya di sini. Dan pas di depan sini nih, dari dulu ya seperti ini. Depannya adalah septic tank. Depannya adalah septic tank. Maka di tempat ini, siapa santri yang tidak benar-benar niat untuk mengaji, mungkin 1 hari, 2 hari, 1 bulan pasti akan pindah atau nggak akan kuat berada di sini. Tetapi kalau niat di dalam hatinya ingin benar-benar mengaji, insya Allah di sini akan terasa nyaman sekali. Bahkan saya sendiri demi Allah sebenarnya tidak ingin pulang, pengennya berada di tempat ini. Karena memang di tempat ini hidup itu sangat terasa nyaman sekali di tempat ini. Biasanya kita di sini yang terutama adalah merawat saudara-saudara kita yang mengalami gangguan kejiwaan. Nah, ketika merawat saudara-saudara kita yang mengalami gangguan kejiwaan inilah hati kita dilatih untuk benar-benar ikhlas, karena harus penuh dengan kesabaran, harus penuh dengan kasih sayang, dan terutama juga yang paling utama ialah untuk mencari ridhonya Allah dengan wasilah sholawat dan mencari barokahnya guru. Dari tempat inilah kita belajar untuk lebih mencintai sesama kita, merawat saudara-saudara kita yang mengalami gangguan. Jadi di sini belajar untuk benar-benar ikhlas gitu. Masya Allah. Karena memang di sini apa ya, pengalamannya itu luar biasa di sini, lama dan insya Allah nikmat sekali gitu. Jadi kalau di sini itu ya di sini nih kita punya orang tua yang, karena orang tua itu ada 2, orang tua yang melahirkan kita dan orang tua yang ikhlas mendidik kita. Di sini nih saya belajar untuk bisa bermanfaat untuk orang lain, dan Masya Allah di sini memang santri dulu ditempatkan pas di depan comberan ini, karena emas itu walaupun ditempatkan di comberan, emas tetap akan menjadi emas. Emas akan tetap dicari oleh orang di manapun tempatnya.
Dulu saya di sana itu tempat masak saya dulu di sana. Coba saya lihat tempat masak saya dulu. Di sini saya dulu masaknya itu. Tiap hari saya kalau masak ya di sini nih. Alhamdulillah di sini dulu saya punya teman 3 di sini. Walaupun sudah hampir 20 tahun saya tidak ada di sini, tapi seperti baru. Seperti baru kemarin berada di sini. Biasanya kalau habis masak itu kalau makannya kalau nggak di sini ya di depan situ itu depan jeding depan septic tank ini. Masa ada di sini ya. Tapi sangat terasa nikmat sekali, insyaallah. Ini yang lebih penting lagi ketika di sini itu bersama teman itu kebersamaannya. Kebersamaannya di sini sangat kuat sekali. Bahkan kita pun juga makan bersama dengan santri-santri yang lain yang mengalami gangguan kejiwaan di sini. Ini dulu masaknya kan. Setiap hari kalau masak ya di sini. Dulu di sini ada santri dari Madiun. Di sana saya dulu bareng Kang Sandiman. Beliau sekarang sudah menjadi salah satu pengasuh pondok pesantren di Banten. Sama sekarang ada yang mendirikan pondok Bintu. Ada di wilayah Tangerang, salah beliau. Ya seperti ini, kalau diberikan makanan dibuangin. Kadang pun kita kalau nyuci baju begitu, bajunya itu belum kering sudah diberaki lagi. Tapi karena insya Allah, karena memang kita dilatih di sini untuk bersabar dan ikhlas, ya dinikmati ya proses-prosesnya itu. Saya kasih tunjuk di sana. Dulu pernah mengamalkan salah satu asma ya latif dari Abah itu di sana. Ya, ini Kang. Ini dulu digunakan santri-santri yang melakukan riadoh dulu di sini. Kalau nggak di sini, di sana. Di sana santri-santri yang mendapatkan ijazah khusus dari Abah itu, entah itu amalan ya latif atau asma basmalah. Biasanya santri diminta untuk mengamalkan di sini. Kalau tidak di sana. Dan di sini ini biasanya 41 hari. Begitu di dalam, tidak keluar. Mungkin kalau masih santri yang pertama itu masih di luar sana gitu. Tapi nanti kalau santrinya sudah mendapatkan ijazah khusus dari Abah itu sebelum naik ke atas puncak gunung sana,
di atas puncak Gunung Lawu. Santri-santri digembleng dulu di sini sama Abah dulu. Alhamdulillah, kalau saya dulu yang pertama di sini, tapi belum ada bangunan yang seperti ini dulu, sama di sana. Ini Kang. Ini sama ini dulu di sini ada kayak seperti ini, tapi masih terbuat dari apa namanya itu? Dari papan dulu di sini saya. Belum, bukan yang ini. Ini kita masih dulu, ini belum, masih yang sini. Sini itu sampai sana dulu. Karena seingat saya dulu ijazah dari Abah itu yang Asma Ya Latif itu 3 kali riadoh di sini. Satu di sini dan ada lagi tempat di sana. Nah, di sini nih itulah pertama kali mengamalkan Asma Ya Latif yang pernah saya ijazahkan ke panjenengan, yang dijazahkan dari Abah ini. Salah satunya ketika mengamalkan Asma Ya Latif yang artinya adalah Allah Maha Lembut, dan semoga dengan terus membaca Asma Allah yang Maha Lembut juga membuat hati kita menjadi lembut agar tidak mudah marah, tidak kemrungsung, enggak nesuan, bisa menekan nafsu-nafsu lawamah, supiyah, amarah yang ada di dalam diri kita. Dan yang selalu beliau sampaikan kepada kami, anak-anak beliau selalu menyampaikan bahwa orang yang sakti itu bukan yang mampu mengalahkan musuh-musuhnya, tetapi orang yang sakti itu orang yang bisa mengendalikan nafsunya, bisa mengalahkan nafsunya sehingga tidak mudah terpancing tanpa uwah, tanpa goyah dengan semua hal yang ada di luar dari dirinya. Mau ditantang, mau dicaci, mau seperti apapun, diri kita sudah tidak goyah lagi. Kalau seumpamanya kita menjadi orang yang besar, yang dewasa, kalaupun ada anak-anak kecil yang menggoda maupun mengganggu, tidak lagi marah dengan gangguan tersebut, karena memang anak kecil itu mengganggu. Cukup dengan dinasehati maupun disayangi, itu yang paling penting. Kalau sampai kita terpengaruh dengan gangguan-gangguan anak kecil tersebut, berarti diri kita juga masih kecil. Maka di sini inilah dimatangkan, benar-benar dimatangkan supaya tidak mudah kuah dan oyah, tidak gampang marah, tidak mudah terpancing, dan intinya mungkin kalau di zaman sekarang ini tidak mudah baperan begitu. Insyaallah. Insyaallah ada beberapa santri yang saya titipkan di tempat ini, dan insyaallah nanti bergiliran, kalaupun nanti ada hajat yang lebih baik, ada itu insyaallah nanti lebih lama di sini juga tidak apa-apa, supaya batinnya bisa lebih tenang dan tentunya bisa lebih ikhlas.
mengalami gangguan itu di sana. Jadi yang teriak-teriak di sini nanti mengurus saudara-saudara kita yang mengalami gangguan kejiwaan. Kita yang diberikan nikmat Allah berupa nikmat sehat ini, sehat rohani maupun sehat jasmani, wajib kita syukuri dan kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Dan lebih penting lagi, kita berusaha untuk memanusiakan manusia, merawat saudara-saudara kita yang mengalami gangguan-gangguan kecil.